Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Melisa. Nomor induk mahasiswa 12301230016. Program studi S1 Kebidanan Ahli Bidang, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini nanti saya akan memperkenalkan 5 alat medis di bidang kebidanan beserta fungsi dan juga cara kerjanya. Ini adalah alat NST atau non-stress test. Jadi ini fungsinya untuk menilai gambaran DJJ yang hubungannya dengan gerakan atau aktivitas janin. Jadi ini dilakukan untuk menilai apakah bayi merespon stimulus secara normal dan apakah bayi menerima cukup oksigen. Ini biasanya bisa dilakukan di usia kandungan minimal 26-28 minggu atau kapanpun sesuai dengan kondisi bayi. Jadi memang ini yang dinilai adalah gambaran DJJ yang hubungannya dengan gerakan atau aktivitas janin. Pada janin sehat yang bergerak aktif dapat dilihat peningkatan frekuensi DJJ-nya. Sebaliknya, bila janin kurang baik, pergerakan bayi tidak diikuti oleh peningkatan frekuensi DJJ. Cara mengoperasikannya, pencet tombol power, kita tunggu sampai layarnya menyala. Nanti di situ kita bisa melihat DJJ 1, DJJ kedua kalau misalkan bayinya gemeli, dan UC untuk menilai adanya kontraksi uterus. Jadi nanti kita bisa lihat di monitor untuk rekam jantung bayinya. Ini adalah transducer, jadi ini yang ditempelkan di perut ibu bagian punggung janin. Sebelumnya diberi gel terlebih dahulu untuk mendeteksi adanya DJJ. Kemudian ini adalah tuku dinamometer, jadi ini yang ditempelkan di perut ibu bagian atas atau fundus. Jadi untuk mendeteksi adanya kontraksi uterus. Kemudian anjurkan kepada ibu bila bayi bergerak, dimohon untuk menekan tombol fetal detector ini. Ini adalah alat syring pump. Ini biasanya digunakan untuk memberikan cairan nutrisi atau obat yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah besar atau kecil dalam jangka waktu tertentu secara teratur. Jadi ini yang diinjeksikan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah tertentu melalui vena. Berikut cara menggunakan syring pump. Atur syring dengan benar. Kemudian kita hubungkan kabel syring pump ke stop kontak. Lalu kita pencet tombol power on. Kita tunggu sampai layarnya menyala. Lalu putar dial setting yang ada di bagian samping pump, itu untuk mengatur limit mili per jam atau dosis yang dimasukkan. Kemudian kita masukkan sisa obat yang ada di syring, itu ada sisa berapa. Kemudian kita pencet tombol hijau atau start sampai ada tanda lampu berwarna hijau, berarti itu kita benar memasukkan atau menggunakan syring pumpnya. Sudah selesai, selamat mencoba. Ini adalah alat suction pump, merupakan alat medis yang dapat menghisap cairan berupa lendir atau berbagai jenis cairan yang lainnya. Ini biasanya di dunia kebidanan, biasanya kita pakai pada bayi baru lahir dengan kondisi tertentu, seperti bayi lahir dengan asfiksi atau sesak dikarenakan ketuban mekonial atau ketuban hijau keruh, bisa kita lakukan suction. Untuk cara pakainya, kita bisa mengatur tekanan hisapan pada suction. Biasanya kalau untuk neonatus kita tekanannya 60-80. Jadi kita bisa mengatur tekanannya terlebih dahulu sebelum melakukan suction pada bayi. Ini adalah alat infant warmer. Jadi ini untuk penghangat bayi baru lahir agar tidak terjadi hipotermi. Berikut cara kerja infant warmer. Sebelumnya sambungkan kabel ke stop kontak, kemudian hidupkan tombol yang ada on atau off dengan menekan tombol on. Setelah itu kita tunggu lampu indikator menyala. Perlu diingat, lampu indikator akan menyala apabila lampu unit sudah menyala. Maka pastikan terlebih dahulu bahwa lampu unit telah menyala. Setelah itu kita bisa atur sektor sesuai dengan suhu yang diinginkan. Sebelumnya, cek terlebih dahulu heater output dan increase temperaturnya.
Sebelum bayi dimasukkan ke dalam infant warmer, usahakan bahwa alat ini sudah dinyalakan terlebih dahulu selama 15-20 menit agar suhu menjadi stabil. Ini adalah alat fetal Doppler. Jadi ini yang bisa mendeteksi detak jantung janin. Jadi cara kerjanya dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam tubuh, kemudian diterima kembali oleh sensor dalam alat dan diubah menjadi suara. Suara ini yang akan memberikan informasi tentang detak jantung janin. Jadi fetal Doppler ini umumnya digunakan di trimester kedua dan ketiga. Setelah DJJ dapat didengar dengan jelas. Untuk cara penggunaan fetal Doppler ini sangat mudah. Kita tinggal tekan tombol power pada fetal Doppler, kemudian kita oleskan gel terlebih dahulu pada prop, kemudian tempelkan prop ke perut ibu hamil pada posisi punggung janin. Kita geser-geser prop hingga menemukan posisi yang pas hingga detak jantung terdeteksi. Ini adalah macam-macam alat medis di bidang kebidanan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.